Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan, perekonomian, investasi, kemajuan suatu daerah, dan integrasi nasional. Sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Boyolali, terutama misi yang pertama, yaitu Boyolali meneruskan pro-investasi, maju, sinergi, dan berkelanjutan, serta misi keempat, yaitu Boyolali menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang berada di Kabupaten Boyolali mempunyai peranan dalam mendukung dan mewujudkan visi misi tersebut, yaitu dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, serta penyelenggaraan pelayanan publik di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang prima, guna mendukung pembangunan, perekonomian, investasi, kemajuan, dan konektivitas di Kabupaten Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ragil Pambudi, SSIT, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, peserta PKA Angkatan 3 pada BPSDM Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Implementasi Andalane Boyolali, yang merupakan akronim dari Pelayanan Analisis Dampak Lalu Lintas yang efektif dan efisien di Kabupaten Boyolali. Aksi perubahan kinerja organisasi ini merupakan sebuah sistem layanan yang terdiri dari subsistem adanya layanan informasi kriteria ukuran wajib analisis dampak lalu lintas yang mudah diakses, adanya pedoman analisis dampak lalu lintas yang mudah diakses, adanya pengajuan persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan juga adanya tim layanan analisis dampak lalu lintas yang siap melayani dan berkompeten. Aksi perubahan kinerja organisasi ini bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik, mewujudkan pelayanan prima, pelayanan yang efektif dan efisien, pelayanan yang mudah, cepat, adanya kepastian, tidak diskriminatif, bersih, dan terpercaya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi, meningkatkan perekonomian, dan meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Boyolali. Dalam aksi perubahan kinerja organisasi ini dilaksanakan melalui tahapan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek, milestone 1, pembentukan tim efektif. Pembentukan tim efektif diawali kegiatan rapat koordinasi stakeholder internal Dinas Perhubungan dalam rangka menyampaikan pelaksanaan aksi perubahan, pembentukan tim efektif, dan penggalangan dukungan stakeholder internal. Capaian kegiatan, terbentuknya tim efektif yang akan membantu dalam pelaksanaan aksi perubahan dan dukungan stakeholder internal. Saya Muhammad Arif Arjanta, APRMM, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, mendukung aksi perubahan kinerja organisasi yang akan dilaksanakan oleh Saudara Ragil Pambudi, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, yang berjudul Andalane Boyolali, yaitu pelayanan pengurusan analisis dampak lalu lintas yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan prima dalam rangka pelayanan pengurusan analisis dampak lalu lintas. Semoga dengan terobosan ini akan dapat meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali. Milestone 2, koordinasi dan penggalangan dukungan stakeholder eksternal. Stakeholder eksternal yang dituju adalah stakeholder yang keberadaannya sangat penting bagi keberhasilan aksi perubahan,
yaitu Diskominfo terkait dukungan teknis pemanfaatan teknologi informasi, DPUPR terkait dukungan sinergitas pelayanan publik SLF bangunan gedung dan PBG, DLH terkait dukungan sinergitas pelayanan publik izin lingkungan, capaian kegiatan, adanya dukungan stakeholder eksternal, terjadi pergeseran kuadran stakeholder laten ke stakeholder promoter, yaitu Kadiskominfo, Kadis PUPR, dan Kadis LH. Milestone 3. Pembuatan pedoman analisis dampak lalu lintas. Pedoman analisis dampak lalu lintas berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan analisis dampak lalu lintas, sehingga diharapkan lebih efisien dan membantu dalam meminimalkan kesalahan dengan memberikan petunjuk yang jelas dan terperinci tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dalam pelaksanaan kegiatan, berkoordinasi dengan stakeholder eksternal yang tergabung dalam tim Monef analisis dampak lalu lintas, yaitu Satlantas Polres Boyolali dan DPUPR, untuk mendapatkan saran masukan. Capaian kegiatan, adanya pedoman penyusunan analisis dampak lalu lintas. Milestone 4. Membuat layanan analisis dampak lalu lintas. Pembuatan layanan dilaksanakan oleh tim teknologi informasi dengan pendampingan tenaga teknis dari Diskominfo. Capaian kegiatan, adanya layanan analisis dampak lalu lintas pada portal layanan website Dinas Perhubungan yang meliputi layanan informasi kriteria analisis dampak lalu lintas, pedoman penyusunan analisis dampak lalu lintas, dan layanan pengajuan persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, sehingga diharapkan pelayanan analisis dampak lalu lintas lebih efektif dan efisien. Masuk kriteria atau tidak? Masuk SOP-nya juga sudah diberikan dan dari sana juga siap membimbing. Milestone 5. Membuat SOP layanan analisis dampak lalu lintas. SOP layanan analisis dampak lalu lintas bertujuan sebagai pedoman prosedur dalam pelayanan, sehingga penyelenggara layanan dapat mengetahui langkah-langkah yang harus diambil, peralatan yang diperlukan, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas layanan dengan tepat, untuk menjaga kualitas layanan. Dalam kegiatan ini, berkoordinasi dengan stakeholder eksternal, yaitu bagian organisasi Setda Kabupaten Boyolali, untuk mendapatkan arahan, saran, dan masukan. Capaian kegiatan, adanya SOP layanan analisis dampak lalu lintas, sehingga dalam pelayanan analisis dampak lalu lintas terwujud adanya kepastian dan tidak diskriminatif. Milestone 6. Pembentukan tim layanan analisis dampak lalu lintas. Tim layanan dibentuk untuk mengoperasionalkan layanan pada website dan sebagai sumber informasi mengenai analisis dampak lalu lintas bagi yang memerlukannya. Capaian kegiatan, adanya tim layanan, sehingga dalam pelayanan analisis dampak lalu lintas lebih cepat dan solutif. Milestone 7. Pelatihan tim layanan analisis dampak lalu lintas. Pelatihan tim layanan analisis dampak lalu lintas adalah dalam rangka pengembangan kompetensi tim layanan yang meliputi pengoperasional layanan, pengetahuan analisis dampak lalu lintas, dan pemahaman SOP. Capaian kegiatan, adanya tim layanan yang berorientasi pelayanan dan berkompeten. Milestone 8. Pembuatan video penggunaan layanan analisis dampak lalu lintas. Pembuatan video penggunaan layanan analisis dampak lalu lintas dibuat sebagai bahan publikasi kepada masyarakat luas agar memahami dan bisa menggunakan layanan analisis dampak lalu lintas melalui website Dinas Perhubungan yang nantinya akan disampaikan melalui media sosial. Capaian kegiatan, adanya video untuk publikasi. Pik, Oh, iya, aku Mas. mau nanya, lu kerja di Disub ya?
Iya, di sub. Ini gua disuruh bokap tadi buat nyari tahu info sama disub gitu lah untuk ngurus apa itu kok tadi ya bilangnya ya Andalalin. Itu gimana ya? Website aja bisa. Gimana nih caranya nih? Oh, pertama kita buka websitenya di sub. Heeh. Websitenya di sub kita buka, terus kalau Terus? udah pilih layanan kami, Ya, layanan kami. terus pilih layanan Andalalin, Ya. terus setelah keluar, nah ini tampilannya nih. Terus? Terus ajuin kan, ajuin, terus kita juga nanti habis itu Heeh. bikin akun dulu. Oh, daftar dulu ya. Terus habis itu upload berkas-berkasnya di situ, selesai. Oke. Milestone 9. Sosialisasi dan launching aksi perubahan. Sosialisasi aksi perubahan adalah dalam rangka pengembangan kompetensi untuk konsultan penyusun analisis dampak lalu lintas, pelaku usaha, dan masyarakat agar memahami dan bisa menggunakan layanan analisis dampak lalu lintas melalui website Dinas Perhubungan. Dan juga kegiatan ini adalah sebagai sarana komunikasi dan mobilisasi stakeholder eksternal. Capaian kegiatan sosialisasi, adanya dukungan stakeholder eksternal. Dari PT Madusari Nusa Perdana Boyolali. Kami mendukung inovasi layanan informasi Andalalin di website Dishub Kabupaten Boyolali. Layanan informasi ini sangat mendukung kami untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat dimanapun kami berada. Terjadi pergeseran kuadran stakeholder apatetik ke stakeholder defender, yaitu pelaku usaha, masyarakat, media, dan akademisi. Launching aksi perubahan. Launching aksi perubahan dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Boyolali oleh Bupati Boyolali. Launching aksi perubahan dilaksanakan secara bersama-sama untuk peserta PKA Angkatan 3. Milestone 10. Uji coba layanan analisis dampak lalu lintas. Uji coba layanan dilaksanakan untuk memastikan layanan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam uji coba, benar-benar diuji cobakan untuk pemohon analisis dampak lalu lintas. Ada 2 pemohon dalam uji coba ini. Saya Raditya Singgih Widagdo sebagai salah satu konsultan dalam hal ini mendukung terkait dengan implementasi Andalane Boyolali, di mana implementasi Andalane Boyolali terkait dengan kemudahan dalam memperoleh informasi serta mengajukan dokumen analisis dampak lalu lintas. Kebetulan kami juga sudah mencoba pada saat uji coba Andalane Boyolali, kami mengajukan terkait dengan permohonan dokumen Andalalin dan direspon dengan baik, lebih cepat, lebih mudah tentunya, dan sangat memudahkan bagi kami selaku konsultan, sehingga kami sangat mengapresiasi dan mendukung terkait dengan implementasi Andalane Boyolali. Terima kasih. Saya Ananda Kusuma, perwakilan dari PT Nagajaya Sentausa. Saat ini saya mengajukan persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas bangkitan rendah untuk pengembangan industri plastik di Nogosari. Saat ini saya pengajuan Andalane sangat mudah dan sangat cepat karena sekarang sudah menggunakan kanal layanan pada website Dinas Perhubungan. Andalane Boyolali mantap. Milestone 11. Monitoring dan evaluasi aksi perubahan. Meliputi kegiatan monitoring. Monitoring dilaksanakan untuk memastikan bahwa aksi perubahan berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Meliputi pemantauan aksi perubahan pada setiap tahapan aksi perubahan. Evaluasi. Evaluasi dilaksanakan dalam rangka untuk memastikan bahwa aksi perubahan sesuai dengan tujuan dan manfaat. Tahapan implementasi aksi perubahan jangka pendek dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dalam rencana aksi perubahan kinerja organisasi, sehingga tujuan dan manfaat aksi perubahan dapat tercapai. Selanjutnya, project leader dan mentor berkomitmen akan melanjutkan implementasi aksi perubahan jangka menengah dan jangka panjang. Demikian laporan aksi perubahan kinerja organisasi jangka pendek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.